Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bahaya, Profesor Priyatno, dan pemangku manakib pada malam ini, yang mulia, yang amat terpelajar, Kakanda, Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Hidayat, beserta Ibunda Hajah Nasrifah. Kita khususkan doa kita semua untuk beliau sekeluarga, semoga Allah mudahkan segala urusan beliau dan keluarga, Allah limpahkan keberkahan segalanya, semuanya selamanya. Amin ya Allah, Amin, ya amin, ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama, baru saja kita mendapatkan maklumat dari Hadratus Syekh Pangarsa Aba Aus Qaddasallahu Sirrah, satu doa yang dibimbingkan diajarkan oleh guru kita semua, yang dibacakan setelah kita membaca salawat munjiat, dan bagi para wakil talqin setelah melakukan prosesi mewakili Syekh Mursid menyampaikan talqin zikir dengan redaksi yang kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ba'astani bihadihil kalimati wa wa'adtani 'alaihal jannata wa innaka la tukhliful mi'ad. Abshiru qad ghafarallahu lakum. Kita berbahagia menerima maklumat ini yang di dalamnya adalah doa yang diberikan oleh guru agung kita semua untuk kita, murid-muridnya. Mohon izin pada malam yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit hal tentang doa ini. Bukan tentang substansi, bukan tentang isinya, bukan tentang maksud, arti dan lain sebagainya, bukan. Tetapi mari kita memandang menggunakan kacamata yang lebih fokus berkaitan dengan doa atau aurad atau wirid-wirid yang diberikan oleh Syekh Mursyid kepada kita semua. Banyak doa yang sudah kita terima yang dimaklumatkan oleh guru agung kita semua untuk kita murid-muridnya. Ya, dulu apa namanya yang saya sebut, eh, apa namanya, hadis Abu Darda. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha, dan seterusnya. Lalu saya pernah menyinggung itu karena itu berkaitan dengan, kalau kita lihat sabab nuzulnya, sabab urutnya, mohon maaf, sabab urutnya itu berkaitan dengan Abu Darda, sahabat Rasulullah yang sangat taat sekali ketika diberi ijazah doa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah menceritakan di panggung Sinarasa juga di forum Manaqib Online ini bahwa Abu Darda adalah salah seorang sahabat yang sangat disiplin dengan amaliyah yang diberikan, yang kalau hari ini diijazahkan atau dalam lingkungan kita dimaklumatkan oleh Rasulullah kepadanya. Suatu ketika di Madinah terjadi kebakaran besar, ya, kebakaran dahsyat, rumah-rumah penduduk habis, hangus terbakar, yang tersisa konon hanya rumah Abu Darda. Abu Darda sedang pergi keluar kota, ketika pulang sampai di batas kota Madinah, semua sahabat-sahabat mengabarkan, dari mana saja engkau? Bukankah, ataukah engkau bawa Madinah kebakaran? Tak ada satupun rumah-rumah yang selamat di blok tempat tinggalnya. Dengan tenang Abu Darda memasuki kota Madinah. Dan setelah sampai ke depan lokasi rumahnya, hanya rumahnya lah yang selamat. Ya, para sahabat terheran-heran. Loh, kok rumahmu aman-aman saja, wahai Abu Darda? Jawab beliau sangat sederhana sekali, sangat singkat sekali. Aku sudah bisa memprediksi karena aku diajari satu doa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membacakan doa yang saya tadi sebutkan. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha, dan seterusnya. Itu dawam Abu Darda membacakan itu. Salah satunya
sebagaimana diwasiatkan Rasulullah adalah untuk menghindarkan dari malapetaka atau bencana. Nah, hari ini kita diberi doa oleh guru agung kita semua. Doa yang saya bacakan tadi. Pertama, mari kita lihat ya bahwa kedudukan maklumat atau ijazah doa dalam bahasa orang lain di kita adalah maklumat, dimaklumatkan. Yang pertama, maklumat itu adalah bagian dari tradisi sanad, ketersambungan amal, ketersambungan ilmu, ketersambungan informasi. Jadi ketika kita mengamalkan doa yang tadi kita bacakan, ya, Allahumma innaka ba'athani bihadihil kalimati wa wa'adtani 'alaihal jannata wa innaka la tukhliful mi'ad. Abshiru qad ghafarallahu lakum. Nah, ketika kita membacakan redaksi itu tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan, maka kita memelihara sanad keilmuan. Ketika orang ada yang bertanya kenapa tidak ada redaksi ini atau kenapa redaksinya begini, kita akan lebih mudah mengatakan saya terima doa ini dari guru saya. Silakan jika saudara menemukan kepada guru kami. Tak ada satu huruf pun, tak ada satu titik pun yang kami tambahkan. Kecuali seperti inilah doa yang kami terima dari guru kami. Ini sanad. Ya. Kenapa sanad itu perlu? Karena dalam Islam, keilmuan itu disampaikan dengan mata rantai sanad. Saya dapat dari pengarsa Abaos dapat dari pengarsa Aba Anom, terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa? Sebagai masdar sanad keilmuan dan amal yang kita terima. Begitu. Sebagai sumber, ya, sebagai manba, sebagai apa namanya? Sebagai sumber utama, sumber awal, kita mendapatkan amaliyah, kita mendapatkan ilmu. Nah ini. Jadi dari dulu ilmu itu disampaikan secara sanad. Begitu. Kalau pengetahuan, ya, pengetahuan secara umum bisa kita akses di media-media pengetahuan, bisa di internet, bisa dimanapun, bisa di buku, bisa di kitab, dan sebagainya. Ya, silakan baca sebagai informasi. Tapi keberkahan keilmuan itu dalam Islam itu dipelihara dengan sanad. Sehingga ada kaidah laulal isnad laqala man sa'a masa'a. Kalau tidak ada isnad, tidak ada sanad, tidak ada ketersambungan sanad, maka orang akan bebas berbicara sesuatu tentang sesuatu. Ya. Jadi, oh begini, 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 begini. Padahal itu versi hawa nafsunya. Lah kita yang kita sampaikan, yang kita amalkan, yang kita kerjakan, yang kita mujahadahkan, yang kita istiqomahkan adalah sesuatu yang given, yang diberi oleh guru kita semua. Begitu. Ya. Jadi ini sama dengan ilmu hadis, ya. Itu sanad. Ketika sanad kita terputus sanadnya, ya, artinya misalkan kita melakukan kreasi-kreasi pribadi yang tidak kita dapatkan dari Syekh Mursyid, maka itu adalah kreasi pribadi, jangan disambungkan dengan guru kita. Ya, dan ini saya terima dari Abah, padahal enggak terima dari Abah, itu hasil kreasi pribadi, hasil pencarian pribadi, begitu. Kecuali kalau kita mengkonfirmasikan itu ke pengarsa Abah, saya begini, mohon izin dan sebagainya. Ya, Abah perbolehkan. Lalu kita bisa menyematkan atau menempelkan amaliyah kita itu kepada pengarsa Abah. Jangan sampai sebagaimana, mohon izin, mohon maaf. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong dengan menggunakan namaku, atas namaku, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silakan pilih tempat duduknya di nerakamu yang mana. Kalau kita mengatakan qala Rasulullah, padahal Rasulullah nggak pernah mengatakan itu. Seperti halnya kita, misalkan kejadian di diri kita, kata Abah begini, padahal Abah nggak pernah dawuh begitu. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa ini perlu diulang-ulang dan diingatkan? Karena kalau kita tidak disiplin dengan itu, laqala man sa'a masa'a, maka orang akan sekehendak hawa nafsunya berbicara tentang segala sesuatu. Padahal sebenarnya tidak ada jaminan otoritas sanad yang dia terima. Hanya ingin seperti keren kata-katanya, lalu mengutip, Abah pernah bilang ke saya, padahal nggak pernah. Begitu. Itu berbohong atas nama Syekh Mursyid. Begitu. Kalau kita disiplin, kalau kita komitmen dengan pernyataan Asyikh,
Ya, baina muridihi kan nabi baina ummatihi. Seorang syekh di antara murid-muridnya itu kedudukannya sama seperti nabi di antara umat-umatnya. Berarti kalau begitu berbohong dengan mengatasnamakan nama Syekh Mursyid itu sebanding dengan berbohong dengan atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya, kenapa sanad itu perlu? Karena ini untuk menjaga kemurnian lapan-lapan doa dan adab pengamalannya. Gitu. Kan dijelaskan dalam maklumat doa ini, dibacakan setelah membaca salawat munjiat, ya. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdilana, dan seterusnya, lalu dibacakan doa yang tadi. Allahumma innaka ba'astani bihadihil kalimah. Nah, para wakil talqin setelah prosesi mewakili Syekh Mursyid menyampaikan talqin juga membacakan doa itu. Supaya apa? Supaya tidak keluar dari tuntunan. Ini yang pertama salah, ya. Yang kedua adalah sebagai legitimasi spiritualitas. Apa yang dimaksud legitimasi spiritualitas itu? Ijazah doa itu bukan sekedar izin formal untuk diamankan, untuk dikerjakan, diamalkan, dilakukan oleh kita. Tapi itu simbol otoritas spiritual. Di balik doa yang kita amalkan, di balik amalia yang kita lakukan, di balik wirid yang kita lakukan, yang kita terima secara sanad tersambung kepada guru kita, di sana ada otoritas spiritual kita. Siapa yang menjamin itu? Syekh yang mengajarkannya, guru kita. Guru yang mengajarkan, yang mengijazahkan, yang memaklumatkan doa itu. Maka guru dianggap dalam konteks maklumat atau ijazah doa itu, guru telah lebih dulu mengamalkan doa itu. Lalu memberikan izin kepada murid untuk mendapatkan barokah sanad itu sendiri. Dalam apa? Dalam proses mengamalkannya. Begitu kan, orang bisa jadi membaca doa itu sama redaksinya. Tapi kenapa ini bisa memiliki dampak, memiliki asar, memiliki efek yang berbeda dengan orang lain? Padahalnya doanya itu juga sama redaksinya dan sebagainya. Berkahnya yang berbeda. Dan berkah itu ada mizabnya. Mizab itu apa ya? Talangnya, ada salurannya gitu. Jadi kita dapat doa ini, maka mengalirlah barakahnya. Kenapa? Karena ada talang yang menghubungkan antara kita yang mengamalkan kepada guru, kepada guru, kepada guru, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dalam apa istilah itu namanya mizabul fuyud. Ya, apa mizab itu? Talang karunia Allah, talang keberkahan Allah yang dialirkan melalui talang itu dari guru ke murid terus sambung menyambung ila yaumil qiyamah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Selanjutnya apa lagi yang dimaksud dengan legitimasi spiritualitas? Ini akan memperkuat keyakinan bahwa doa yang kita terima, yang kita amalkan, not just a text, tidak hanya sekedar teks, tapi ada energi rohani yang menyertai doa itu sendiri. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ternyata tak sesederhana sekedar maklumat yang kita dengar, yang kita baca. Di balik itu semua itu ada banyak sekali hazanah yang perlu kita ungkap. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya apa lagi? Nah, kita percepat ya, waktunya mau habis. Nah, dalam maklumat, dalam ijazah doa yang diberikan oleh guru kita kepada kita sebagai murid-muridnya, itu adalah instrumen atau alat pembinaan rohani guru. Ya, itu instrumen pembinaan rohani dari guru kepada muridnya. Jadi jangan ini sekedar dibayangkan bahwa doa ini sekedar doa biasa, no. Tapi doa yang diajarkan, yang disampaikan, dimaklumatkan bahkan oleh guru kita semua, ya, dinaikkan kelasnya, not hanya sekedar, tidak hanya sekedar dijazah saja, tapi itu dimaklumatkan. Maklumat itu kan sebuah ikatan yang sangat penting antara guru dengan murid kita semua. Dan itu tidak ada server, tidak ada penolakan, tidak boleh ada penolakan, tidak boleh ada mempertanyakan, bukan boleh bertanya, nggak boleh mempertanyakan tentang maklumat itu. Terima saja, begitu. Ya. Jadi ini adalah instrumen pembinaan rohani, alat guru kita membina rohani kita, murid-muridnya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena dalam hazar tasawuf, doa yang diijazahkan, apakah berupa wirid, berupa hizib, mungkin di tarik lain ada rotim, ada doa-doa khusus,
itu berfungsi satu untuk tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita semua. Ya, instrumen membersihkan jiwa kita semua. Yang kedua, menguatkan al-alaqah bainal murid wasyekh. Itu mengokohkan ikatan jiwa kita, ikatan ruhani kita antara kita dengan guru kita semua dan kesananya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa? Ini adalah mengokohkan ya bagaimana murid ya mengikat murid dengan adab-adab di dalam tarikah, dalam tarikah. Adab apa? Adab ketaatan kepada guru. Jadi semakin kita mengamalkan pada waktu yang ditentukan dengan cara yang dibimbingkan, maka semakin taat kita kepada guru kita semua. Semakin kita meninggalkan, semakin kita mengabaikan, semakin kita menganggap memicingkan mata memandangnya, ya, menganggap sepele, maka semakin tidak taat kita kepada guru kita semua. Jadi bayangkan, kenapa sampai dimaklumatkan? Karena Allah ingin membina kita, melatih kita, dikasih ini taat, dikasih ini taat, dikasih ini taat. Selagi yang dikasihkan, yang dimaklumatkan itu banyak diingkari oleh kita, itu akan semakin jauh antara kita dengan guru kita semua. Bukan physically, karena secara fisik boleh jadi bersinggungan tiap saat bersalaman dengan guru agung kita semua. Tapi secara rohani, itu akan membuat semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Kenapa? Karena kita tidak disiplin, tidak taat dengan apa yang dimaklumatkan oleh guru agung kita semua. Masih banyak sebenarnya yang lainnya, mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.